Halo teman-teman, di video kali ini aku berkesempatan untuk mencoba armada baru dari PO asal Kudus yang terkenal dengan gambar Menara Kudus dan gambar wayang yang ada di bodi busnya dengan karoseri Aero 9 Touring dari New Armada yang pastinya terlihat elegan dan kokoh banget teman-teman. Penasaran bagaimana pelayanannya dan kenyamanannya? Simak video ini sampai habis. Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini di tanggal 27 Agustus 2024. Aku lagi sama temanku nih. Kita akan menjajal salah satu PO yang juga legendaris yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah, yaitu PO Haryanto teman-teman. Dan ini aku udah di Indomaret Medaeng. Ya sekitar 2-3 petok lagi lah, 3 rumah gitu ya. Dari sini itu udah agennya dari agen resmi dari PO Haryanto teman-teman. Haryanto ini kalau dari Surabaya itu ada 2 agen teman-teman. Yang satu ada di Jalan Jakarta dan yang satu ada di Medaeng ini. Dan yang di Medaeng ini melayani dari arah Madura teman-teman. Kalau yang di Jalan Jakarta itu dari arah yang di sini Malang, yang di sana Madura teman-teman. Jadi kalau kalian mau berangkat tujuan dari Jakarta menuju Malang, kalian akan diturunkan di Medaeng ini. Tapi kalau kalian dari arah Jakarta bisnya ke arah Madura, maka kalian akan diturunkan di Jalan Jakarta teman-teman gitu. Sebenarnya aku tertarik buat nyobain untuk yang dari arah Madura ya, karena memang rumahku itu deket banget dari pintu tol Suramadu yang di arah Surabaya teman-teman. Jadi sebenarnya aku lebih dekat untuk naik di arah Jalan Jakarta tersebut. Hanya saja di hari ini itu aku ingin nyobain Skylander terbaru, armada Skylander terbaru milik PO Haryanto teman-teman, yang berangkat dari arah Malang Karangkates menuju ke arah Ciawi Bogor. Dan nanti dia akan mampir ke banyak pemberhentian termasuk di Pulau Gebang dan Pasar Rebo teman-teman. Dan aku nanti akan turun di Pasar Rebo. Jadi gimana keseruannya? Ikutin terus perjalananku hari ini. Dan ini dia teman-teman, aku udah ada di depan agen resmi dari PO Haryanto. Dan agennya ini nggak ada di terminal Bungurasi ya, adanya di Jalan Medaeng, hampir bersebelahan dengan Rosalia Indah yang ada di sebelah sana itu kelihatan. Dan ini mungkin letaknya sekitar 100-200 meter dari terminal Bungurasi teman-teman. Dan siapa sih yang nggak kenal PO Haryanto ya? Ini PO legendaris yang manianya sangat banyak sekali dan udah sangat terkenal sekali dengan logonya yang bergambar Menara Kudus teman-teman. Dari awal dulu sepertinya kayaknya logonya Menara Kudus, dan ditambah lagi gambar wayang di bagian belakang busnya untuk yang akhir-akhir ini. Ya aku sih udah nggak heran ya kalau naik Haryanto pasti kalau dari segi kenyamanan ya nggak usah dipertanyakan lah ya, udah pasti oke banget. Cuma aku penasaran aja untuk membuat trip reportnya, apalagi ini juga armada baru yang menggunakan Skylander R22 teman-teman.
dan menggunakan sasis dari Hino RM. Kalau nggak di rolling ya, rolling dalam arti kalau nggak ada trouble dan lain-lain pasti nggak di rolling. Aku takutnya kalau ada trouble pasti di rolling kan teman-teman, jadi gagal mendapatkan incaran. Ya semoga aja aman lah ya. Dan ini udah di jam 4 kurang, harusnya sampai di sini bisnya sekitar jam 4 lebih 20, jadi masih lama banget ya. Aku bisa berkeliling-keliling di sekitar sini terlebih dahulu, jadi ikutin terus perjalananku hari ini. Dan ini dia tiketnya teman-teman, aku barusan nukerin tiket. Bagus banget ya, aku suka banget. Ada gambar wayang dan Menara Kudus, khas logo dari Haryanto, PO Haryanto, yang ada Menara Kudusnya di depan dan wayang di bagian belakang. Tapi ini bagus banget sih. Terus dalamnya seperti ini. Alhamdulillah namaku kurang Muhammad ya, jadi cuma Ivan Bastomi aja. Dan tujuan ke Pasar Rebo, dan aku mendapatkan di harga 350.000 teman-teman. Wah, terus di sebelah sini ada info reservasi tiket dari seluruh wilayah agen dari PO Haryanto teman-teman. Ada di Jakarta, Bogor, Depok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Wonogiri, dan Malang. Wah, Malang lumayan banyak ya. Dan di halaman kedua, oh ini untuk agen sih teman-teman. Jadi di belakang sendiri, di belakang sampul cuma ada tulisan syarat-syarat perjanjian perjalanan. Ya mau kalian baca atau enggak sih terserah kalian ya. Cuma memang aku suka banget sih, gokil sih memang, dengan berjuluk Premier Class. Ya memang untuk saat ini, per hari ini, itu PO Haryanto masih belum ada yang kelasnya sleeper teman-teman. Tapi kalau mendengar desas-desusnya itu masih dibangun, alias masih di karoseri. Rencananya akan dibuat sleeper. Dan pasti aku akan nungguin banget sih kalau PO Haryanto sampai ada sleeper. Kayaknya itu bakalan jadi sleeper pertama PO Haryanto teman-teman. Dan ini ada kupon makannya di sebelah kanan ini. Jadi untuk Surabaya Jakarta 350 ya normal lah. Normal cenderung murah ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja layanannya seperti apa. Mantap. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau coba yang Armada Skylander ini, kalian bisa pesan melalui aplikasi dari PO Haryanto atau melalui agen. Dan kalau di aplikasi kalian bisa mencari yang arah ke Bogor atau Ciawi dengan kode Malang 2 siang teman-teman. Jadi kalau dari Malang itu yang siang ada 2 nih, yaitu Malang 1 yang arah ke Poris, dan juga Malang 2 yang arah ke Ciawi Bogor ini teman-teman. Dan kalau yang Skylander itu ada 2, kalau nggak salah masih ada 2 ini ke arah Malang, 2 armada, yaitu yang arah Ciawi semua teman-teman. Jadi satu crash lah ibaratnya kita ya. Jadi pastikan kalian kalau nyobain yang Skylander R22 itu kalian pesan yang Malang 2 siang teman-teman. Dan untuk tiket ada, kalau dari Surabaya ada 2 harga kayaknya teman-teman. Ada yang 360 kalau weekend, dan kalau weekdays gini itu harganya 350 ini teman-teman. Seperti yang aku beli ini. Jadi ada 2 harga. Dan kalau sore di agen Medaeng ini enak banget ya, bisa kelihatan bus-bus yang sedang lalu lalang gitu teman-teman. Apalagi sore adalah jam-jam ramenya
bus untuk lewat ya. Jadi enak banget kalian kalau berangkat dari sini bisa ngeliatin bus yang lewat sambil nunggu busnya datang nih teman-teman. Dan ini udah di jam 4 sih. Jam 4 lebih 4. Jadi kurang 15 menit lagi sekitaran bis yang akan mengangkutku akan datang nih teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya. Semoga nggak telat sih. Semoga malah lebih cepat. Wah, ini ada M-Trans arah ke Denpasar teman-teman. Tuh, jadi enak banget ya kalau jam segini bisa lihat-lihat bus yang lewat apa aja gitu. Wah, mantap lah ya. Oh iya, sedikit cerita nih teman-teman. Sebenarnya aku akan naik Haryanto ini minggu lalu. Jadi aku udah pesen tiket di hari Sabtu. Ternyata aku lupa belum nyantumin tanggalnya teman-teman. Jadi sama orangnya ditulis hari Minggu berangkatnya teman-teman. Padahal aku ingin berangkatnya hari Selasa. Jadi oleh orangnya, alhamdulillah baik banget. Dan itu kesalahan aku, pure kesalahan aku. Jadi orangnya itu sama orangnya di refundin teman-teman. Padahal itu min 1 jam keberangkatan. Jadi aku ditelepon oleh pihak agen untuk berangkat. Padahal aku tiketku untuk hari Selasa ya. Jadi aku jelasin kalau aku berangkatnya hari Selasa gitu. Dan oleh orangnya baik banget dan diganti tiketnya di hari Selasa teman-teman. Jadi itu pure kesalahanku, nggak ngelihat tanggalnya. Jadi dan aku juga lupa untuk ngasih tahu bahwa berangkatku itu di hari Selasa. Itu yang minggu lalu ya. Jadi kurang lebih 2 minggu lalu lah. Terus di hari Selasa aku juga nggak jadi berangkat karena ada satu hal yang nggak bisa disebutkan. Jadi Selasa lalu itu tepatnya di sekitar jam 10 itu aku nelpon agen untuk melakukan pembatalan. Dan itu bukannya aku nggak sopan ya. Jadi akhirnya uang yang dari agen itu aku berikan untuk agen. Jadi aku anggap hangus ya punya aku. Jadi uangnya aku minta refund, tapi uangnya nggak usah dikirim ke aku teman-teman. Jadi aku berikan ke agen untuk sebagai tanda maafku ya, karena aku udah bikin 2 kali kesalahan teman-teman. Jadi yang satu aku salah jadwal dan diturutin oleh beliau dan di refund, dan itu berhasil, dan tiketnya diganti di hari Selasa. Dan di hari Selasa aku juga melakukan pembatalan. Jadi ya sebagai permintaan maafku yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada agen Haryanto yang ada di Surabaya ini. Baik banget, jadi bisa di refund terus diganti di Selasa. Dan Selasa pun aku gak jadi berangkat teman-teman. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya buat agen. Dan aku tadi udah minta maaf juga. Dan asli recommended banget agen Surabaya ini untuk PO Haryanto. Dan tadi udah dikabarin oleh agennya ya bahwa busnya akan telat karena di Malang ada karnaval dan lain-lain. Dan ini udah di jam 5 lebih 8. Busnya masih belum datang nih teman-teman. Wah, semoga segera masuk Surabaya ya. Karena ini udah telat banget sih. Tapi bagus banget sih. Agennya memberitahu kalau ada keterlambatan dan udah sampai di mana. Karena kan tadi udah sampai di Pandaan teman-teman. Kabar terakhirnya itu di sekitar jam 4:30 teman-teman. Jadi kayaknya setelah ini udah sampai Surabaya deh. Jadi kita tunggu aja. Dan ini di jam 17:20 tuh bisnya udah kelihatan tuh. Tapi masih ngangkut paket di sana guys. Dan ini udah mulai berjalan ke sini sih. Kita tunggu aja. Dan ini dia bisnya teman-teman. Kita dapat yang Beneficia dengan sasis Sino RM280 dan livery Ocean Blue-nya. Tuh keren banget kan. Aku paling suka sih livery Ocean Blue nih teman-teman. Dengan logo Menara Kudusnya nih. Karena ini langsung berangkat, jadi mungkin
nanti aja kita review saat di rumah makan teman-teman. Pak, nuhun Bang nggih. Sama-sama. Nggih, Monggo. selamat jalan. Nggih. Nah, kita langsung naik aja teman-teman. Wah, mantep. Dan kita ada di 1A dan 1. Dan setelah diberangkatkan, kita langsung diberikan snack, yaitu air mineral seperti ini. Ini sekitar 250 ml lah. Dapat kalpa, terus ada wafelo, dan juga rotina. Kayak gini ya guys. Udah sih, tinggal Roma Malkis ada di dalam sih. Nah kayak gini, Roma Malkis sabun. Nah, so far dari snacknya sih aku suka sih teman-teman. Enak juga sih ya, dapat snack ini, terus ada rotinya juga untuk ganjal perut. Ya walaupun aku juga udah beli ini sih, karena ini andalan banget kalau mau perjalanan.
Ya teman-teman, ini di jam 20:34 bis PO Haryanto yang aku naiki udah sampai di garasi PO Haryanto yang ada di Boyolali teman-teman. Yang tepatnya ada di Banyudono ya, Boyolali. Dan di saat ini kita habis ini akan servis makan di sini, dan juga bisnya akan isi ulang air dan lain-lain. So far dari perjalanan selama ya hampir 3 jam lebih ya, itu nyaman banget sih teman-teman, enak banget juga, terus seatnya juga empuk banget. Tapi mungkin entah aku aja yang ngerasa atau gimana ya, kerasa kayak agak limbung gitu teman-teman. Jadi kayak Hino RM 280 ABS ini kalau diberi yang agak tinggi kayaknya memang kerasa sih. Ya walaupun nggak begitu banget sih, tapi kerasa sih teman-teman limbungnya itu. Jadi ya tapi masih nyaman aja sih, masih oke-oke aja. Apalagi bodinya juga keren banget. Tapi kayaknya aku makan dulu karena udah lapar. Jadi untuk review dalam dan juga luarnya nanti aja sih. Jadi kita langsung servis makan dulu deh. Dan ini dia servis makanku di PO Haryanto hari ini. Aku ngambil nasi goreng dan juga ayam goreng nih teman-teman. Dan untuk minumnya aku ambil teh hangat. Dan sebenarnya banyak sih pilihannya, ada nasi rames, ada juga bakso, soto juga ada, dan juga ada gado-gado Solo sih guys. Tapi kayaknya aku lagi pengen nasi goreng, dan temanku pun juga ngambil ini. Jadi kita coba rasain dulu masakannya. Mantap. Ya teman-teman, aku baru saja menyelesaikan makan malamku atau servis makan di layanan PO Haryanto ini teman-teman. Dan untuk servis makannya aku ya kalau dibilang suka enggak sih, cuma ya standar lah ya. Nasi gorengnya rasanya lumayan, tapi ayamnya agak keras sih teman-teman. Jadi sayang banget sih. Tapi tehnya dapet teh manis, kayaknya free flow sih. Jadi bisa termaafkan dengan oke, karena tehnya free flow teman-teman. Dan kalau servis makan di sini aku suka banget sih, karena tempatnya itu enak banget teman-teman. Dan jarang-jarang juga ada tempat servis makan yang kayak gini, kecuali Haryanto nih teman-teman. Apalagi kalau di PO Haryanto ini, di tempat di garasinya ini itu ada wayang-wayangnya, ada gambar sunannya juga, dan juga ada ukiran-ukiran kayu yang nggak dimiliki oleh restoran-restoran lain. Jadi aku cukup amazed karena tempatnya bagus banget teman-teman. Aku suka banget. Apalagi banyak stiker-stiker ataupun ada banner-banner himbauan gitu untuk sholat terlebih dahulu sebelum makan teman-teman. Apalagi dikhususkan juga untuk sopir dan juga kernet. Jadi sopir dan kernet ada himbauannya untuk sholat dahulu sebelum makan. Apalagi di salah satu tempat itu ada himbauan juga untuk tidak mencurangi solar teman-teman. Ya walaupun kita tahu lah ya, bukan hal yang bukan hal yang jarang itu. Kru biasanya mengakali solar teman-teman. Dan di sini itu oke-oke aja, tapi diberi peringatan dan untuk jujur sendiri teman-teman. Jadi dari diri sendiri harus jujur gitu. Aku suka banget sih. Jadi kayak
di sini itu mengedepankan ibadah dan juga akhlak teman-teman. Jadi ya patut dicontoh ya. Apalagi memang PO Haryanto ini memang yang punya udah terkenal haji dan juga taat banget. Kalau dari kacamata konsumen ya, apalagi mania-mania pasti tahu lah, taat banget terhadap peraturan agama. Jadi kayaknya memang wajar banget sih kalau ada peraturan-peraturan seperti ini, dan aku suka banget walaupun tidak mengikat ya sifatnya, tapi kesadaran diri sendiri gitu. Aku sukanya itu sih. Jadi kayak nggak diharuskan, nggak, tapi kesadaran diri aja gitu. Mantap sih. Terus aku juga suka ornamen-ornamen yang ada di sini, termasuk lampu-lampu itu, dan juga di belakang itu ada wayang-wayang gitu. Itu menurutku itu bagus banget dan aku suka banget sih. Dan tempatnya juga luas. Bahkan temanku tadi mengira kayak terminal. Jadi memang luas banget, bagus banget, dan di depan sana ada masjidnya juga. Jadi ya gokil sih memang PO Haryanto ini. Gokil. Aku suka banget. Mantap PO Haryanto. Ya, oke, aku udah ada di dalam busnya nih teman-teman, dan kondisi penumpang lagi makan, jadi aku bisa sedikit nge-review apa aja yang ada di dalam sini nih. Dan kita ketika masuk itu udah langsung diberi fasilitas on board berupa selimut, bed cover gini, dan juga bantal gini teman-teman. Dan juga kita langsung disuguhkan oleh seat dari Aldila dan menggunakan leg rest teman-teman. Jadi wah, gokil sih, empuk banget, dan juga ini bahannya kulit imitasi gitu teman-teman. Gokil, empuk banget sih. Aku tadi ngerasa ini enak banget dari Aldila, gokil. Dan juga ini untuk reclining seat. Jadi ketika ditekan, kalian bisa langsung nge-recliningin seat kalian. Dan juga ada ini sih, ada seat belt untuk keselamatan. Dan konfigurasi seat 22, jadi kanan 2 dan kiri 2 gini teman-teman. Dan aku suka banget ada tempat sampah yang tersebar dari mulai depan sampai belakang gini teman-teman. Mantap ya. Terus ada juga handle yang bisa kalian gunakan fasilitasnya kayak gini nih. Nah, dikeatasin gini teman-teman. Kalau nggak terpakai silakan taruh ke bawah gini. Nah, ya so far dari fasilitas oke banget sih teman-teman. Enak banget, apalagi kalau di depan itu enaknya kaca dari Skylander dari New Armada ini enak banget ya. Dia luas, terus bentuknya melingkar gini, oke banget. Dan jadi penumpang depan itu bisa ngelihat depan secara leluasa teman-teman. Hanya saja kalau di depan sini itu tertutup oleh selendangnya di bagian samping gini. Ya dikit sih teman-teman, masih longgar banget. Walaupun di atas juga ada tulisan Aero 8 touringnya. Dan seatnya ini ada 30 seat dari depan sampai belakang. Untuk dashboard warnanya oke banget, ada coklat gini. Dan di sini ada seperti stainless gini ya. Dan warnanya oke sih. Terus untuk charger, USB charger kalian ada di dalam sini teman-teman. Jadi di seat, fasilitas dalam seat, di seatnya itu nggak ada chargernya. Jadi fasilitas charger adanya di atas ini teman-teman. Aku agak kurang suka sih, tapi ya memang udah ketentuan dari New Armada, kayaknya oke lah ya. Terus grillnya ini ada cutting, bukan grill sih, ini cutting, tapi di bagian pinggirannya itu ada kayak gini ya teman-teman. Gokil banget sih. Terus ada pengharum ruangannya juga, jadi dijamin kabin ini wanginya terjaga teman-teman. Wah mantap ya. Terus untuk
lover AC khas banget dari New Armada ya. Dan ini enak banget untuk dibuka dan ditutup. Kalian pasti tahu kan, ini mirip dengan lover AC-nya karoseri mana, harusnya udah tahu lah. Terus lampu baca juga masih hidup, gokil. Dan di depan sini itu ada monitor gini teman-teman, layar gede banget. Cuma dari tadi nggak dinyalain sih. Dan aku agak salfok dengan tulisan Skylander dan juga itu sih teman-teman. Kayaknya itu kayak sarang lebah gitu bentuknya, tapi itu gede banget sih. Dan setauku ketika aku naik Skylander terakhir kali yang R22 biasa itu kayaknya nggak ada deh. Atau coba koreksi. Kalau aku salah, tolong kasih di kolom komentar ya. Setauku nggak segede itu sih. Terus sekarang jadi segede itu gitu. Jadi makanya aku agak kaget sih teman-teman. Oke, kita langsung menuju toiletnya dulu ya. Oke, ini aku udah ada di belakang teman-teman, dan ini merupakan toilet. Bagusnya itu ada cuttingannya gitu teman. Dan cuttingan dari berbagai karoseri itu beda-beda loh teman-teman. Dari mulai Adiputro, terus Laksana, Tentrem, dan juga ini New Armada, itu beda-beda loh. Gokil sih. Terus toilet ini hanya digunakan saat bus sedang berjalan ya teman-teman. Jangan digunakan saat bus sedang berhenti seperti ini. Karena bus tidak memiliki sistem tampungan air. Jadi dia akan langsung turun ke bawah. Apalagi kalau lagi berhenti gini, itu pasti mengotori tempat yang dihinggapi atau ditempati ya. Jadi makanya jangan gunakan toilet saat bus sedang berhenti. Apalagi kalau dia lagi berhenti di terminal teman-teman. Bisa-bisa busnya, krunya itu kena semprot atau kena tegur maupun kena penalti dari pihak terminal teman-teman gitu. Saya coba buka apakah bisa. Oke. Nah gini, bagus banget sih teman-teman. Terus ada cadangan airnya juga, ada wastafelnya juga loh. Wah bagus sih, keren, mantap. Terus ada kaca juga di situ dan di situ teman-teman. Wah, kacanya gede-gede dua. Ada tisunya juga. Dan ini bersih banget. Dan ada handle-nya di sini. Ini nih. Kalian cobain deh. Buang air kecil di bus, dan ini pasti berguna banget teman-teman. Pasti berguna banget. Cobain kalau nggak percaya. Kalian harus naik bus, cobain toilet bus. Tapi saat bis sedang berjalan ya. Dan toilet ini hanya untuk buang air kecil ya teman-teman, bukan untuk buang air besar gitu. Dan good sih, ini bersih banget. Terus aku suka juga ini loh, dindingnya itu kayak ada ini ya, apa namanya, kayak keramik itu apa ya, lupa aku. Itu bagus banget gitu loh motifnya. Padahal ini kayu sih teman-teman. Wah gokil, mantep banget ya. Terus di belakang juga ada pengharum ruangannya loh teman-teman. Gak cuma di depan aja, tapi di belakang juga ada pengharum ruangan. Jadi kalian gak usah takut kabinnya bau teman-teman. Dijamin pasti wangi, mantap. Terus di samping-samping juga banyak setelanya. Tuh gokil ya PH Haryanto. Oh iya aku lupa, saat masuk tuh udah disediain ini teman-teman, keset. Jadi kalian saat masuk udah langsung ada kesetnya. Jadi usahakan keset dulu biar lantainya nggak kotor teman-teman. Dan juga lantainya ini wood panel loh teman-teman. Jadi kayak sentuhan-sentuhan kayu gitu. Wih, mantap sih. Apalagi kalau kita coba dulu di depan gini ya. Wah, jadi pandangannya itu luas banget. Sayangnya ini aja sih. Ini coba agak ke bawah gitu, oke sih. Pandangannya dari samping, depan, kanan, kiri. Wah, mantap sih. Gokil. Oh iya teman-teman, tadi waktu aku di agen Surabaya itu dikonfirmasi bahwa untuk armada yang Malang 1 siang yang arah ke Poris itu lagi trouble teman-teman. Jadi untuk penumpang disatukan atau jadi satu di bus ini sampai di garasi ini teman-teman. Dan nantinya ketika di sini itu yang penumpang arah sini mas ke Poris adanya sini sama yang nomor itu dioper teman-teman.
Yang ke bus sebelah. Jadi kalau mau ke Tangerang dan lain-lain itu bisnya dioper ke sebelah sana. Gokil. Ya overall masih tanggung jawab. Jadi tadi keadaan bus ini tuh full banget teman-teman. Dan sekarang harusnya agak longgar ya, karena memang sebagian memang yang harusnya di Malang 1 siang itu dioper ke bus sebelah gitu. Jadi armadanya nggak diganti saat di Malang, tapi dibawa dengan bus Bogor ini, lalu sampai di garasi baru digantikan ke bus lain. Ya oke sih, selama nggak mengganggu aktivitas penumpang dan juga jadwal sih masih oke-oke aja lah ya. Mantap PO Haryanto. Oh iya, untuk ruang kaki dari depan sampai belakang itu sama semua teman-teman, dan semuanya sama. Untuk kelonggaran itu longgar banget, dan untuk tinggiku yang 165 itu masih belum mentok depan gini. Wah gokil sih. Kalau seat recommended seat itu ada di 1A, 1B, 1C, dan 1D teman-teman. Dan kalau kalian bingung 1A, 1B dan yang lain-lain, itu nomornya ada di atas sana tuh. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung, ada petunjuknya. Dan tapi kenapa 1A, 1B, 1C, 1D? Karena memang pandangannya luas banget teman-teman. Kalau dari kenyamanan seat dan juga luas kelonggaran kaki kayaknya sama aja sih dari depan sampai belakang. Mantap lah ya. Mundur sampai Jakarta. Jadi kala itu kruku ternyata sudah tahu teman-teman kalau di ruas tol ini terjadi kemacetan, dan akhirnya para kru memilih untuk lewat jalur bawah
dan naik kembali di gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak di sebelah kanan kendaraan-kendaraan mengalami kemacetan panjang, teman-teman. Wah, hebat banget ya krunya. Tanggap banget kalau ada kemacetan. Mantap memang kru dari PO Haryanto ini. Untuk pelayanan dan kenyamanan, rasa-rasanya gak perlu diragukan lagi ya. PO Haryanto ini memang sudah terbukti menjadi langganan warga-warga khususnya yang ada di Jawa untuk berpergian ke wilayah lain. Pelayanan yang prima dan armada yang keren dengan tiket yang hanya dibanderol di harga 350.000 hingga 410.000, rasanya sangat recommended sih teman-teman. Apalagi bus ini memiliki rute yang sangat panjang, yaitu Karangkates hingga Ciawi. Bus ini start dari Karangkates pukul 12 siang dengan banyak titik penjemputan di Malang, Pandaan, dan terakhir di Medaeng, Surabaya, teman-teman. Dan untuk penurunan, kalian bisa turun mulai dari di Badami, Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang, Jatiasih hingga Pasar Rebo, dan Pal Depok hingga Ciawi, termasuk di terminal Baranang Siang ya teman-teman. Jadi dengan penurunan penumpang yang cukup banyak, ternyata bisa menyedot antusiasme penumpang untuk mencoba layanan dari PO Haryanto ini nih teman-teman. Karena penumpang bisa turun dengan jarak yang dekat dengan tujuan mereka. Jadi cukup keren juga ya servis dari PO Haryanto ini. Oh iya, untuk masalah tarif memang beragam teman-teman. Antara 350.000 hingga 410.000 untuk rute terjauh, yaitu dari Karangkates hingga Ciawi. Untuk cek tarifnya, kalian bisa download aplikasi PO Haryanto di Play Store ataupun App Store. Jadi gimana? Apa kalian tertarik untuk mencoba layanan ini? Coba komentar di bawah ya. Yang makan aku. Monggo Mas. Pak suwun Pak nggih. Monggo. Yang ini kayaknya Mas. Oh Iya. iya. Udah.
Sun ya mas. Sih guys. Ya teman-teman, akhirnya di jam setengah 5 lebih 10 menit atau di tepatnya di jam 4.40 akhirnya aku sampai juga di Terminal Pasar Rebo. Aku tanya dulu ke temanku bagaimana rasanya naik Haryanto. Bagaimana? Komentarmu, Oke. kelebihan dan kekurangannya gimana? Ya kalau dari segi suspensinya kan oke ya. Cuman mungkin agak limbung aja. Wah. Berasa naik kapal. Iya sih, memang kerasa agak limbung sih teman-teman. Tapi semenjak di ganti driver di sopir tengah itu kan ada sopir pinggir dan sopir tengah ya, alias setelah sopir dua atau pengganti itu lebih agak nggak limbung teman-teman. Jadi kayaknya tergantung drivernya juga deh. Tapi kecepatannya pun agak tinggi teman-teman ketika nggak limbung itu. Jadi aku juga bingung kenapa faktor limbungnya tersebut. Dan tadinya aku kurang mengamati, aku kira dia Aero 8 Touring ya. Ternyata dia itu Aero 9 Touring teman-teman, alias tingginya itu 3,9. Jadi wajar banget kalau agak limbung sih. Tapi so far masih, kalau dari kendaraan masih nyaman banget, masih oke menurutku. Dari AC-nya juga dingin banget, terus suspensi juga enak banget karena Hino RM 280 yang udah Euro 4 ya. Terus kalau dari segi layanan makanannya juga oke. Terus apalagi ya, kalau dari selimut juga enak banget. AC-nya juga dingin banget, jadi sesuai dengan selimutnya juga. Untuk kekurangan aku rasa belum ada sih. Terus untuk harga 350 rasanya cukup worth it sih untuk dari Surabaya ke Jakarta ini teman-teman, dengan durasi tempuh hampir 12 jam ya, 11,5 jam lah. Masih oke-oke aja sih kalau menurutku. Mungkin apa ya yang perlu ditingkatin sih, kayaknya rasa di makanannya aja sih, rasa di apa, di servis makannya. Mungkin itu aja sih. Kalau dari segi lain-lainnya oke banget lah, mantep banget Haryanto. Sukses terus semoga bisa ikut lagi di lain kesempatan. Nantikan lagi perjalananku selanjutnya. Jadi mungkin nanti sore aku akan berjalan lagi ke arah Surabaya lagi. Jadi nantikan terus perjalananku selanjutnya.